Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Ananda Yerin dengan NIM 2110210006 dan rekan saya Taskia Yukovani dengan NIM 2120210011 dari kelas PIAUD 1 mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom MPDI. Di sini kami akan menjelaskan serta memaparkan materi kami yang berjudul Optimalisasi Kemampuan Anak Berkesulitan Belajar. Baiklah, materi yang pertama, kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar secara harfiah yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan anak dalam belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar. Istilah kata ini di fungsi otak minimal ada yang lain lagi istilahnya, yakni gangguan neurologis. Selanjutnya, menurut Hamil 1981, ia menerjemahkan bahwa kesulitan belajar itu adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan yang lain, misalnya gangguan sensoris, hambatan sosial dan emosional, dan pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Gangguan-gangguan ini atau gangguan eksternal tersebut tidak menjadi faktor penyebab kondisi kesulitan belajar, walaupun menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesulitan belajar yang sudah ada. Menurut Asosiasi Committee for Children and Adult Learning Disabilities dalam Lovett 1989, kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang dapat mengganggu perkembangan, kemampuan mengintegrasikan, dan kemampuan bahasa verbal atau nonverbal. Individu berkesulitan belajar memiliki inteligensi tergolong rata-rata atau di atas rata-rata dan memiliki cukup kesempatan untuk belajar. Mereka tidak memiliki gangguan sistem sensoris. Selanjutnya, menurut Kruisek, ia mendefinisikan bahwa gangguan-gangguan kesulitan belajar itu terdiri dari gangguan yang pertama latar figur, yang kedua visual motor. Visual motor ini merupakan kemampuan mata dan tangan untuk bekerja secara kebersamaan dengan halus dan dengan pola yang efisien. Visual motor melibatkan persepsi visual dengan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, visual perseptual. Persepsi visual dimengerti sebagai kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yaitu jatuhnya cahaya masuk ke retina mata. Dan hasil dari persepsi tersebut dikenal dengan istilah penglihatan. Yang keempat, pendengaran. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Yang kelima, intersensori. Yang keenam, berpikir konseptual dan abstrak. Proses berpikir konseptual adalah cara berpikir yang selalu memecahkan suatu masalah menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil penilaiannya selama ini. Berpikir abstrak dituntut berpikir secara simbolik dan imajinatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada matematika. Yang ketujuh itu bahasa. Bahasa adalah gangguan atau kesulitan yang dialami seseorang dalam memperoleh kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis yang mencakup penguasaan tentang bentuk, isi, serta penggunaan bahasa. Yang kedelapan itu ada sosial emosional, di mana gangguan mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seseorang individu di sekolah sangat berbeda dari norma-norma pada umumnya yang diterima sesuai dengan usia, etnis, atau budaya. Yang kesembilan itu body image dan konsep diri adalah gangguan faktor yang berhubungan dengan gangguan citra tubuh atau body image dan konsep diri dari dalam diri. Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar itu merupakan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak. Artinya, kesulitan belajar bukan disebabkan oleh faktor eksternal berupa lingkungan, sosial, budaya, fasilitas belajar, dan lain-lain.
dan juga tidak seperti cacat fisik, kesulitan belajar tidak terlihat dengan jelas dan sering disebut handicap. Terkadang kesulitan ini tidak disadari oleh orang tua dan guru. Akibatnya, anak yang mengalami kesulitan belajar sering diidentifikasi sebagai anak yang underachiever, pemalas, atau aneh. Anak ini mungkin mengalami perasaan frustasi, marah, depresi, cemas, dan merasa tidak diperlukan. Menurut Harwell 2001, macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar menurut Dave Meyer dalam bukunya The Accelerated Learning. Yang pertama, belajar somatis, berarti belajar dengan indera peraba, kinestetis, dan praktis, yaitu melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Yang ketiga, belajar auditori. Belajar auditori ini adalah cara belajar dengan menggunakan pendengaran. Yang ketiga itu belajar visual, yaitu ketajaman visual, bahwa di dalam otak terdapat lebih banyak lagi perangkat untuk memproses informasi visual dari semua indera yang lain. Pembelajaran visual belajar melihat contoh dari dunia nyata. Yang keempat itu belajar intelektual. Kata intelektual itu menunjukkan apa yang dilakukan pembelajar dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenung suatu pengalaman dan menciptakan hubungan makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual ini adalah bagian dari merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. Ini ada gaya belajar menurut Dave Dignas. Yang pertama, bermain dengan kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seseorang teman, siswa, atau anak yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita dan membaca serta menulis. Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa membantu kita dalam mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal-hal lainnya dengan cara mendengar, kemudian menyebutkannya. Yang kedua, bermain dengan pertanyaan. Misalnya kita memancing keingintahuan dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kejar dengan pertanyaan hingga didapatkan hasil yang paling akhir atau kesimpulan. Yang ketiga itu bermain dengan gambar. Belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Orang yang memiliki kegemaran ini biasanya memiliki kepekaan tertentu dalam menangkap gambar atau warna, peka dalam membuat perubahan, merangkai dan membaca kartu. Yang keempat itu bermain dengan musik. Data irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Yang kelima itu bermain dengan bergerak. Gerak manusia seperti menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah satu cara belajar yang paling menyenangkan. Yang keenam itu ada bermain dengan bersosialisasi. Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik dalam mendapatkan informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul dan menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah memahaminya. Biasanya informasi yang didapat dengan cara ini akan lebih lama terekam dalam ingatan. Yang selanjutnya bermain dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, termasuk belajar dengan menyepi. Selanjutnya ini gaya belajar menurut Lynn O'Brien. Yang pertama ada gaya belajar visual. Potensi visual sebagai kemampuan untuk melihat dan mengamati suatu benda sehingga memperoleh informasi tentang benda tersebut. Kemampuan visual yang dimiliki anak meliputi visual attention, visual recognition, visual spatial, visual for action, for visual, dan visual imajinasi. Yang selanjutnya gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar pada anak, di mana anak lebih senang belajar dengan mendengarkan suara atau musik. Gaya belajar ini sangat aktif dan mudah memperoleh informasi melalui indera pendengarannya. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik akan belajar secara optimal dan cara menyentuh, membongkar, pasang, dan melakukan sendiri. Learning by doing. Ciri yang nampak pada anak yang gaya belajarnya bersifat kinestetik adalah perilaku anak yang selalu ingin mencoba sesuatu. Yang keempat adalah gaya belajar campuran. Gaya belajar campuran adalah gaya belajar di mana anak kadang bertipe auditorial sekaligus visual dan atau juga kinestetik atau hanya kinestetik dan visual. Ketika anak melakukan kegiatan main, semua alat indera yang kinestetiknya akan dimanfaatkan secara maksimal.
Selanjutnya ini ada faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset Harvard 2021, yaitu yang pertama faktor keturunan atau bawaan, yang kedua gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur, yang ketiga adanya kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi dan atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan atau minuman alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat itu ada trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima itu ada infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar ini biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam itu awal masa kanak-kanak, ia sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, raksa, dan neutroksin dan atau lainnya. Faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar. Menurut Kirk dan Gallagher tahun 1986, adapun yang pertama faktor difusi otak. Pada akhir tahun 1930-an yang menjelaskan hubungan kerusakan otak dengan bahasa hiperaktivitas dan kerusakan reseptual, penelitian berlanjut ke area neuropsikologi yang menekan adanya perbedaan pada hemisfer otak. Menurut Wittek dan Gordon, hemisfer kiri otak berhubungan dengan kemampuan sekuensial linguistik atau kemampuan verbal. Hemisfer kanan otak berhubungan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan budi teori, termasuk melodi suara yang tidak berhenti, tugas visual spasial, dan aktivitas nonverbal. Yang kedua, faktor genetik. Helgen melakukan penelitian di Swedia dan mengemukakan bahwa yang faktor herediter menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan juga mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia. Penelitian lain dilakukan oleh Herman dalam Crick dan Gallagher tahun 1986 yang meneliti disleksia pada kembar identik dan kembar tidak identik, yang menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik lebih banyak daripada kembar tidak identik, sehingga ia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan malnutrisi, dan 4 faktor biokimia. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dan malnutrisi yang terjadi di usia awal kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan, yang dapat menyebabkan kemunculan kesulitan belajar pada anak dan berpengaruh. Penggunaan obat dan bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Karakteristik kesulitan belajar. Adapun yang pertama, gangguan internal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor-faktor internal tersebut menjadi penyebab kesulitan belajar, bukan faktor eksternal yang berasal dari luar anak, seperti faktor lingkungan, keluarga, budaya, fasilitas, dan lain-lainnya. Yang kedua, kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi normal. Bahkan beberapa di antara anak tersebut memiliki rata-rata di atas IQ. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan potensial yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca disleksia, menulis disgrafia, dan berhitung diskalkulia. Yang ketiga, tidak adanya gangguan fisik atau mental. Anak berkesulitan belajar kondisi lingkungan, keluarga, fasilitas belajar yang di rumah ataupun di sekolah, dan lain sebagainya.
1. Sejarah kegagalan akademik yang berulang kali. Pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini terjadi berulang-ulang. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar, adanya kelainan fisik, misalnya penglihatan yang kurang jelas ataupun pendengaran yang terganggu, berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh dari luar jangkauan kesulitan fisik awal. Adapun yang ketiga, kelainan motivasional, yaitu kegagalan berulang, penolakan guru dan teman-teman sebayanya, tidak adanya reinforcement. Semua ini ataupun sendiri-sendiri cenderung merendahkan atau mutu tindakan, mengurangi minat untuk belajar, dan juga umumnya merendahkan motivasi atau memindahkan motivasi kegiatan lain. Yang keempat, kecerdasan yang samar-samar, mirip kecerdasan yang mengambang kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik, dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lainnya, misalnya dalam bentuk melamun ataupun tidak memperhatikan. Yang kelima, perilaku berubah-ubah, dalam artian tidak konsisten dan tidak terduga rapat hasil belajar anak dengan kesulitan belajar, cenderung tidak konsisten. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar yang dapat ditimbulkan karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Misalnya, tanda data yang lengkap, seorang anak digolongkan keterbelakangan mental tetapi terlihat perilaku akademiknya tinggi dan tidak sesuai dengan anak yang berketerbelakangan mental. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe, mutu penguasaan, dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. Kesulitan yang bersifat berkembang meliputi A. Gangguan perkembangan motorik, gerak. Gangguan pada kemampuan melakukan gerakan dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi gangguan motorik kasar, gerakan melimpah, gerakan canggung, motorik halus, gerakan jari jemari, penghayatan tubuh, pemahaman keruangan, dan juga literasi atau arah. Yang B, gangguan perkembangan sensorik, penginderaan, gangguan pada kemampuan menangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan tersebut mencakup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan juga pengecapan. Yang C, gangguan perkembangan perseptual, pemahaman atau yang diinderai. Gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna, meliputi gangguan dalam persepsi auditoris, gangguan dalam persepsi visual, dan juga gangguan memori, gangguan dalam pemahaman konsep, dan juga gangguan spasial. D. Gangguan perkembangan perilaku, gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dan dari diri anak. Gangguan tersebut meliputi ADD, Attention Deficit Disorder, dan gangguan perhatian, ADHD, atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terdiri atas A. Disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan yang untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan membaca pemahaman. B. Disgrafia atau kesulitan menulis. Kesulitan menulis tersebut terjadi pada beberapa tahap aktivitas menulis, yaitu mengeja, yaitu aktivitas memproduksi urutan huruf yang tepat dan ucapan atau tulisan dari suku kata per kata.
Peran antara orang tua dan guru mengoptimalisasi kemampuan belajar anak. Peran orang tua adalah sebagai pendamping utama di rumah, sebagai fasilitator, sebagai guru pendamping di rumah ketika belajar. Peran orang tua merupakan pendamping utama di rumah dengan memberikan fasilitator yang sesuai dan membuat suasana nyaman untuk anak. Peran guru adalah sebagai guru yang memberikan bahan ajar dan menstimulasi anak, membantu anak jika tidak paham pada materinya. Peran guru juga berhasil apabila guru dapat memahami kemampuan anak. Peran guru berkaitan dengan tidak lanjut pembelajaran. Keduanya dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dan guru sangatlah berpengaruh kepada belajar anak di rumah maupun di sekolah. Optimalisasi atau cara mengatasi permasalahan kesulitan belajar. Langkah-langkah dalam optimalisasi dan mengatasi kesulitan belajar anak adalah: yang pertama, mengetahui kelebihan dahulu latar belakang anak tersebut. Yang kedua, lakukan diagnosis kesulitan belajar untuk menentukan apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Untuk membentuk kesulitan belajar tersebut, terlebih dahulu, mengetahui indikasi-indikasi dari faktor-faktor yang ada. Yang ketiga, memahami faktor-faktor apa saja yang sudah berpengaruh keberhasilan belajar. Selanjutnya, melakukan analisa terhadap anak untuk mengetahui faktor-faktor apa yang kiranya menjadi kesulitan belajar. Yang keempat, jika sudah mengetahui latar belakang yang terjadi, tentukan bimbingan yang perlu diberikan kepadanya sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dialami dan menentukan kepada siapa untuk dibimbing. Yang kelima, dilakukan evaluasi setelah ada penanganan khusus apabila bimbingan khusus tersebut dapat diatasi. Yang keenam, lingkungan belajar harus kondusif belajar. Membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Secara umumnya dapat mengatasi permasalahan kesulitan belajar dengan: yang pertama, mengumpulkan data, yang mana dengan mengumpulkan data penyebab kesulitan belajar perlu adanya informasi-informasi dan melakukan pengamatan. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data tersebut sudah didapatkan akan diadakan pengolahan secara cermat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, melengkapi sarana belajar anak. Mengoptimalkan kemampuan anak berkesulitan belajar dapat membantu: yang pertama, melatih daya ingat anak. Yang kedua, mengetahui dan memahami gaya belajar anak. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan interaksi. Yang keempat, menjalin kerjasama orang tua dan guru dalam membantu anak. Yang kelima, menjalin interaksi dan komunikasi dengan Sang Maha Mendengar. Kesimpulannya adalah bahwa peran guru, orang tua, dan kepala sekolah serta orang-orang terdekat sangat penting dan berpengaruh dalam mengatasi dan mengoptimalisasikan kesulitan belajar peserta didik. Guru harus lebih kreatif dalam memotivasi peserta didik, sedangkan orang tua harus menjaga kestabilan emosi. Adapun peran kepala sekolah memberikan bimbingan kepada guru mengenai bagaimana mengatasi peserta didik. Apabila peran orang tua, guru, dan kepala sekolah berjalan dengan baik dan sesuai, maka akan membantu mengatasi serta mengoptimalisasikan kesulitan belajar pada anak, sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan belajar pada anak tersebut. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 11. Jika ada salah kata baik pengucapan atau perbuatan, kami minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.